Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan membuat uji materi tentang esensi casting dengan saya sendiri, Julian Menadi Putra, dan rekan saya, Kesaria Binatin, Amanda Nasiroh, Sulaini Fajri, Sivanda Rizky, Dika Pratama, dan Muhammad Fadli Sentosa. Yang pertama yaitu pengertian. Esensi casting adalah proses pengecoran logam untuk membuat suatu benda kerja atau komponen dengan metode penuangan logam cair ke dalam cairan pasir. Untuk kelebihan dan kekurangan Sandcasting sendiri adalah kelebihannya yaitu pertama desain fleksibel, kedua mampu membuat bentuk kompleks, ketiga pilihan logam yang dapat dicat banyak, keempat daya alat murah, kelima ukuran produk yang tidak terbatas. Untuk kekurangan sendiri yaitu yang pertama kekuatan mekanik produk rendah, kedua akurasi untuk ukuran rendah, ketiga permukaan akhir produk, keempat cacat untuk tidak bisa dihindari, kelima memerlukan proses lanjutan seperti pemesinan. Tahapan pengucuran logam dan pembuatan cetakan. Tahap pengucuran logam yang pertama pembuatan pola, yang kedua persiapan pasir cetak, yang ketiga pembuatan cetakan, yang keempat inti bila diperlukan, yang kelima peleburan logam, yang keenam penuangan logam cair ke dalam cetakan, yang ketujuh pendinginan dan pembukuan, yang kedelapan pembongkaran cetakan pasir, yang kesembilan pembersihan dan pemeriksaan dan sensoran, yang kesepuluh proses pengucuran selesai. Tahap pembuatan cetakan. Yang pertama pemadatan pasir cetak, yang kedua pelepasan pola dari pasir cetak, yang ketiga pembuatan saluran masuk dan riser, yang keempat pelapisan logam cetak, yang kelima bila coran yang memiliki permukaan dalam maka dipasang inti. Yang keenam penyatuan cetakan, yang ketujuh siap untuk digunakan. Pola merupakan gambaran dari bentuk produk yang akan dibuat. Pola dapat dibuat dari kayu, plastik, atau logam. Pemilihan material pola tergantung pada bentuk dan ukuran produk cat, akurasi dimensi, jumlah produk cat, dan jenis proses pengecoran yang digunakan. Operasi pengecoran cetakan pasir. Operasi pengecoran dengan cetakan pasir melibatkan tahapan proses perancangan produk cat, pembuatan pola dan inti, pembuatan cetakan, penuangan logam cair, dan pembongkaran produk cat. Setelah proses perancangan produk cat yang menghasilkan gambar teknik, produk dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya, yaitu yang pertama, menyiapkan bidang dasar atau plat datar dan meletakkan pola di atas skop yang sudah ada di depan inti di permukaan plat datar tadi. Seperti pada langkah sebelumnya, untuk cetakan bagian bawah, drag beserta sistem saluran. Menyiapkan olah tak inti untuk pembuatan inti. Selanjutnya, inti yang setelah jadi disatukan, ditaruh di tengah. Habis itu, pola atas yang ada di permukaan plat datar ditutupi oleh rangka cetak atas atau kop dan ditambahkan sistem saluran seperti saluran masuk dan saluran tambahan atau riser. Setelah diisi pasir cetak dan dipadatkan, pola dan sistem saluran dilepaskan dan cetakan. Selanjutnya, drag diisi pasir cetak setelah menempatkan rangka cetak di atas pola dan plat datar. Setelah diisi pasir cetak dan dipadatkan, pola dilepaskan dan cetakan. Inti ditempatkan pada dudukan inti yang ada pada drag, kop dipasangkan pada drag dan dikunci, kemudian dituangkan logam cair. Setelah membuku dan dingin, cetakan dibongkar dan produk cat dibersihkan dari sisa pasir cetakan. Sistem saluran dihilangkan dari produk cat dengan berbagai metode dan produk cat siap untuk diperlakukan lebih lanjut. Jenis-jenis pola yang pertama ada solid pattern, biasanya digunakan untuk bentuk sederhana dengan jumlah produk sedikit. Pembuatan pola mudah, tetapi sulit untuk membuat cetakannya seperti garis pemisah dan laser. Yang kedua ada split pattern, terdiri dari dua pola yang terpisah. Dapat dihasilkan bentuk produk yang rumit dari pola tunggal. Biasanya digunakan untuk bentuk rumit dengan jumlah produksi menengah. Yang ketiga ada match black pattern, dua pola terpasang menjadi satu di mana pola atas dan bawah dipasang berlawanan arah pada suatu plat dasar. Digunakan untuk jumlah produksi yang lebih banyak. Yang keempat ada cap and drag pattern, terdiri dari dua pola yang masing-masing ditempelkan pada papan yang terpisah. Indikator penentu kualitas cetakan pasir, yang pertama ada kekuatan, kemampuan cetakan untuk mempertahankan bentuk dan tahan terhadap pengikisan yang dialiri oleh aliran logam cair. Yang kedua ada permeabilitas, kemampuan cetakan untuk membebaskan udara panas dan gas selama operasi pengecoran melalui celah-celah pasir cetakan. Yang ketiga ada stabilitas termal, yaitu kemampuan pasir pada permukaan rongga cetak untuk menahan retakan dan pembengkokan akibat sentuhan logam cair. Yang keempat ada kolapsibilitas, yaitu kemampuan cetakan membebaskan coran tanpa menyebabkan coran menjadi retak. Yang kelima ada reusabilitas, yaitu kemampuan pasir untuk digunakan kembali. Klasifikasi cetakan pasir. Yang pertama, cetakan pasir basah atau green sand molds. Dibuat dari campuran pasir, lempung, dan air. Kelebihan yang pertama, kolapsibilitas, reusabilitas, dan permeabilitas baik. Yang kedua, murah. Dan kelemahannya yaitu dapat mengakibatkan cacat untuk logam dengan bentuk tertentu. Yang kedua, cetakan pasir kering atau dry sand molds. Dibuat dengan bahan pengikat organik, kemudian dibakar. Kelebihannya yaitu dimensi produk cetak lebih baik. Untuk kelemahan yang pertama, lebih mahal dari pasir basah. Yang kedua, laju produksi rendah. Yang ketiga, pemakaian terbatas. Yang ketiga, cetakan kulit kering atau skin dried mold.
diperoleh dengan mengeringkan permukaan pasir basah dengan kedalaman 1,2 sampai 2,5 cm pada permukaan rongga cetakan, memiliki hasil yang baik dalam produksi tinggi. Bagian utama cetakan. Yang pertama, cavity atau rongga cetakan. Merupakan ruangan tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Bentuk rongga ini sama dengan benda kerja yang akan dicor. Rongga cetakan dibuat dengan menggunakan bola. Yang kedua, core atau inti. Fungsinya adalah membuat rongga pada benda coran. Inti dibuat terpisah dengan cetakan dan dirakit pada saat cetakan akan digunakan. Bahan inti harus tahan menahan temperatur cair logam paling kurang bahannya dari pasir. Yang ketiga, cutting system atau sistem saluran masuk merupakan saluran masuk ke rongga cetakan dari saluran turun. Cutting system suatu cetakan dapat lebih dari satu, tergantung dengan ukuran rongga cetakan yang akan diisi oleh logam cair. 10. Saluran turun merupakan saluran masuk dari luar dengan posisi vertikal. Saluran ini juga dapat lebih dari satu, tergantung kecepatan penuangan yang diinginkan. Pouring basin merupakan lekukan pada cetakan yang fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk langsung dari ladle ke sprue. Riser atau penambah merupakan cadangan logam cair yang berguna dalam mengisi kembali rongga cetakan bila terjadi penyusutan akibat solidifikasi. Metode. Pada saat cetakan dibuat dan diassembling, bahan-bahan logam seperti ingot, scrap, dan bahan paduan dilebur di bagian peleburan. Setelah logam cair dan homogen, maka logam cair tersebut dituang ke dalam cetakan. Setelah itu, ditunggu hingga cairan logam tersebut membeku karena proses pendinginan. Setelah cairan membeku, cetakan dibongkar. Pasir cetak, inti, dan benda tuang dipisahkan. Pasir cetak bekas masuk ke instalasi daur ulang, inti bekas dibuang, dan benda tuang diberikan ke bagian fettling untuk dibersihkan dari kotoran dan dilakukan pemotongan terhadap sistem saluran pada benda tersebut. Setelah fettling selesai, apabila benda diperlakukan panas, maka diproses di bagian perlakuan panas. Oke, tadi sedikit penyampaian materi dari materi sandcasting. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.